Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Bertemu kembali dengan saya, Istiati Atmamarewai. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi publikasi ilmiah bentuk buku. Baik, mari kita lanjutkan. Sobat pelatihan yang berbahagia, kita akan membahas tentang buku pengayaan. Buku pengayaan merupakan buku yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Adapun karakteristik buku pengayaan, yakni sumber materi ajar berupa referensi buku mata pelajaran tertentu yang disusun secara sistematis dan sederhana, disertai petunjuk pembelajaran. Buku pengayaan ini juga memuat materi yang dapat meningkatkan, mengembangkan, dan memperkaya kemampuan siswa. Menurut Arifin, buku pengayaan merupakan jenis buku yang digunakan dalam aktivitas belajar dan mengajar. Prinsipnya, semua buku dapat digunakan untuk bahan kajian pembelajaran, disusun dengan dan logika sesuai dengan rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Diharap mampu mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran ataupun kompetensi tertentu. Ada 3 aspek pada buku pengayaan. Yang pertama, materi atau isi buku. Dalam menulis buku pengayaan, baik pengetahuan, keterampilan, maupun kepribadian, harus memperhatikan 3 kriteria pokok, yaitu yang pertama, memiliki kesesuaian dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan bernalar. Aspek daripada buku pengayaan lainnya adalah tentang penyajian materi. Pada penyajian materi ini, sistem pendidikannya siogianya logis. Penyajiannya harus mudah dipahami, merangsang pengembangan kreativitas, menghindari masalah yang berbau sara, bias gender, serta pelanggaran HAM dan hak ciptanya. Itu tidak boleh berada di dalamnya materi pada buku pengayaan ini. Kemudian, adapun aspek yang lain adalah terkait tentang kaidah bahasan dan ilustrasi, di mana kesesuaian ilustrasi dengan bahasa, keterpahaman bahasa, atau ilustrasi, ketepatan di dalam menggunakan bahasa, dan ketepatan dalam menggunakan gambar, foto, dan ilustrasi itu sendiri. Ada 6 jenis buku pengayaan yang kita kenal, sobat pelatihan. Yang pertama adalah buku cerita, ya, cerita banyak jenisnya, ada fabel, ada cerpen, ada novel, ya. Kemudian selanjutnya ada buku ensiklopedia. Ya, ensiklopedia kita mengenal macam-macam bentuknya. Kemudian ada buku pendalaman materi yang terkait tentang materi-materi pembelajaran. Kemudian ada buku yang terkait tentang percobaan sains yang berisi pada materi-materi praktikum-praktikum, ya, ataupun percobaan-percobaan yang sifatnya sains atau ilmiah. Ada buku biografi yang di dalamnya menceritakan tentang sejarah hidup seseorang, dan buku evaluasi soal. Inilah 6 jenis buku pengayaan. Adapun sistematika buku pengayaan terdiri atas 3 bagian pokok. Yang pertama atau bagian awal berisikan halaman judul, lembaran persetujuan, kata pengantar, daftar isi, abstrak atau ringkasan, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran bila ada. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian isi, memuat pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang timbulnya masalah, pendekatan penyelesaian masalah, tujuan dan manfaatnya.
Yang kedua adalah langkah-langkah atau cara-cara dalam memecahkan masalah, termasuk hambatan-hambatan yang harus diatasi, yang dituangkan secara rinci, alat dan atau instrumen yang digunakan, tempat dan waktu, serta lembaga yang menunjang pelaksanaan. Terakhir adalah hasil yang dicapai, serta simpulan dan saran. Bagian terakhir adalah bagian penutup dan sistematika buku pengayaan ini, berisi data pustaka dan lampiran-lampiran tentang semua data yang dipakai untuk menunjang tulisan ini. Baiklah sobat pelatihan yang berbahagia dan sehat selalu, kita beralih kepada buku pedoman guru. Buku pedoman guru merupakan buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru. Adapun isi rencana kerja tersebut meliputi upaya dalam meningkatkan, memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Yang dalam hal ini terkait tentang manajemen pembelajaran. Pada rancangan itu harus pula disajikan rencana kegiatan pengembangan profesi guru yang akan dilakukan. Nah, pada buku pedoman guru ini berisikan buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru, di mana isi rencana kerja meliputi upaya dalam meningkatkan atau memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari seluruh proses pembelajaran yang ada. Nah, melalui rencana kerja tersebut, guru mempunyai pedoman untuk mengembangkan profesinya sebagai guru. Buku ini juga dapat dipakai oleh kepala sekolah atau kepala madrasah dan atau oleh pengawas madrasah atau sekolah ataupun pengawas PAI yang ada di Kementerian Agama untuk mengevaluasi kinerja guru yang bersangkutan. Adapun proses penyusunan buku pedoman guru ini terdiri atas bagian awal. Di bagian awal ada halaman judul yang menerangkan identitas guru dan tahun kerja dari rencana kerja guru tersebut. Selanjutnya ada lembaran persetujuan dari kepala sekolah atau kepala madrasah yang dalam hal ini. Kemudian ada kata pengantar dan daftar isi. Untuk bagian isi, umumnya terdiri atas beberapa bab, yakni yang pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang tujuan pembuatan rencana kerja tahunan guru, mana menjelaskan ringkasan target-target capaian yang diharapkan. Yang kedua, rincian rencana kerja yang disajikan dalam satuan waktu bulanan selama setahun. Rencana kerja tersebut berupa rencana guru yang bersangkutan di dalam meningkatkan kompetensinya sebagai guru atau rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang terdiri daripada kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Yang ketiga adalah bagian penutup yang menjelaskan tentang ringkasan rencana kegiatan dan rencana target yang ingin dicapai. Itu adalah bagian isi dalam penyusunan pedoman. Kemudian kita lanjut ke bagian penunjang. Bagian penunjang memuat lampiran yang menunjang rencana kerja tahunan tersebut. Ada silabus, ada RPP atau modul ajak dalam kurikulum Merdeka, ataupun skenario kegiatan dan lain-lain. Serta yang terakhir ada bukti fisik yang terkait dengan pembelajaran tersebut. Sobat pelatihan yang sehat dan berbahagia, inilah contoh penulisan dari buku pedoman guru kita. Nah, lanjut pada sistematika buku pedoman guru, di mana dalam sistematika buku pedoman guru itu terdiri daripada pendahuluan yang di dalamnya ada tujuan dan target capaian, ada rincian
rencana kerja, dan deskripsi dari kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yang dimiliki oleh seorang guru. Dan bagian terakhir ada penutup, di mana di dalamnya ada ringkasan rencana kerja dan ringkasan rencana target. Dan yang terakhir adalah lampiran, di mana lampiran itu terdiri daripada kalender pendidikan, perkiraan angka kredit guru, sasaran kinerja, serta rencana pelaksanaan pembelajaran dan skenario kegiatan. Untuk buku pedoman guru ini tetap mencantumkan halaman judul ya Bapak Ibu. Kemudian ada lembar persetujuan yang ditandatangani oleh kepala madrasah ataupun pengawas, serta dilengkapi dengan data pengantar, daftar isi, dan dijilid rapi. Adapun langkah-langkah penyusunan daripada buku pedoman guru, Bapak Ibu bisa melihat di slide ini. Kita lihat komponen-komponen ada di dalamnya dan lampiran-lampiran yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, sobat pelatihan yang berbahagia dan sehat selalu, kita akan tadi pada sesi teknik penulisan. Untuk membuat buku, siogianya kita memahami tentang 4 poin penting daripada kerangka isi sebuah buku. Yang pertama adalah kulit buku, yang kedua adalah bagian awal, yang ketiga adalah bagian isi, dan yang keempat adalah bagian akhir. Nah, untuk kulit buku kita bisa melihat bahwa dalam sebuah buku wajib tentunya memenuhi kulit depan buku dan kulit belakang buku. Kedua, ada bagian awal. Di bagian awal terdapat ada halaman judul, halaman penerbitan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, halaman tabel, dan penomoran halaman. Untuk bagian isi, kita memenuhi aspek materi dari sebuah buku, di mana aspek kebahasaan juga ada di situ, dan aspek penyajian materi, dan aspek kegrafikaannya, serta menambahkan aspek kebahasaan, aspek penyajian materi, dan aspek kegrafikaan. Pada bagian akhir, memenuhi informasi tentang pelaku perbukuan. Dalam sebuah buku, ada glosariumnya, ada daftar pustaka, indeks, dan lampiran, serta wajib memenuhi informasi tentang pelaku perbukuan serta indeks. Juga dapat menambahkan glosarium, daftar pustaka, serta lampirannya. Nah, kita bisa lihat ini. Salah satu contoh kulit depan sebuah buku, kita bisa lihat ada judul dan subjudul. Judul buku mengacu pada nama mata pelajaran misalnya dalam suatu kurikulum, dan subjudul buku misalnya merupakan penjelasan tentang judul buku. Kemudian yang kedua, peruntukan buku. Penulisan peruntukan buku meliputi identitas, misalnya jenjang pendidikan yang diikuti dengan identitas kelas, kemudian menggunakan angka Romawi misalnya kalau sekiranya itu untuk buku pelajaran. Kemudian yang ketiga, ada identitas penerbit. Ada nama penerbit yang dituliskan berdekatan dengan logo penerbit. Dan yang keempat adalah ilustrasi. Ilustrasi pada kulit depan buku mencerminkan isi buku. Kulit belakang buku bisa kita lihat, sobat pelatihan, ada blurb atau pengenalan isi buku yang diistilahi dengan kata blurb. Secara singkat atau komentar dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui isi buku tersebut. Kemudian yang kedua, dari kulit belakang buku ini ada tercantum tentang kelayakan buku, yang dimana di situ ada pernyataan hasil penilaian tentang kelayakan buku, sekiranya itu dibutuhkan atau diperlukan. Dan ada ISBN yang memuat International Standard Book Number yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional, serta identitas dan harga. Jika identitas penerbit itu berupa nama penerbit yang dituliskan lengkap beserta alamat jelas dan harga ecerannya. Kemudian pada bagian punggung buku, pada buku yang penjilidannya menggunakan lem panas atau perfect binding,
wajib mencantumkan identitas penerbitan yang meliputi logo penerbit, nama penulis, judul buku, subjudul, dan pembentukan buku. Tata letak ini disesuaikan dengan cover depan dan belakang. Judul buku dan pembentukan buku ditulis dari bawah ke atas atau American style. Nah, menurut Permendikbud nomor 8 tahun 2016, pada bagian awal buku itu memuat halaman judul, halaman penerbitan, halaman pengantar, halaman daftar, penomoran, dan catatan penting. Halaman judul isinya memuat judul buku dan subjudul buku bila ada, nama penulis, nama penerbit disertai logo penerbit. Kemudian halaman penerbitan berisi katalog dalam terbitan, kanal saran masyarakat, dan keterangan hak cipta. Kemudian yang ketiga, ada halaman pengantar khusus buku teks pelajaran. Halaman ini terletak pada rektor yang dimana berisi pernyataan mengenai maksud dan tujuan penulisan buku, proses pembelajaran terkait dengan materi buku, dan harapan terhadap penerbitan buku. Halaman daftar berisi daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran atau daftar tabel jika diperlukan. Untuk penomoran, khusus buku teks pelajaran, penomoran halaman pada bagian awal buku menggunakan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Halaman judul dan halaman penerbitan atau halaman hak cipta tidak dicetak namun tetap dihitung. Penulisan penomoran halaman mulai ditulis pada halaman kita, kata pengantar, dan seterusnya. Untuk halaman pengantar harus tersedia. Ada 5 hal penting terkait tentang konten dari teknik penulisan sebuah buku sobat pelatihan yang saya banggakan. Yang pertama adalah aspek materi, di mana aspek materi ini harus dapat menjaga kebenaran dan keakuratan materi, kemutakhiran data dan konsep, serta dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Di aspek materi ini juga seyogianya menggunakan sumber materi yang benar secara teoritik dan empirik, mendorong timbulnya kemandirian dan inovasi, mampu memotivasi untuk mengembangkan dirinya, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengakomodasi kebinekaan, sifat gotong royong, dan menghargai berbagai perbedaan. Ditambah lagi dalam konsep ini, aspek materi ini ada pembelajaran berdiferensiasi yang terdapat pada kurikulum merdeka yang seyogianya dihadirkan di materi kita. Dan ada aspek kebahasaan. Penggunaan bahasa atau ejaan, kata, kalimat, dan paragraf tepat, lugas, jelas, serta sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Pada buku, ilustrasi materi, baik teks maupun gambar, sesuai dengan tingkat perkembangan usia pembaca dan mampu memperjelas materi atau konten. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan komunikatif dan informatif, sehingga pembaca mampu memahami pesan positif yang disampaikan, memiliki ciri edukatif, santun, etis, dan estetis, sesuai dengan tingkat perkembangan usia. Judul buku dan judul bagian-bagian materi atau konten buku seyogianya bersifat harmonis dan selaras, menarik, serta tidak provokatif. Yang terakhir, pada aspek kebahasaan, seyogianya tetap berpedoman pada ejaan yang disempurnakan. Sobat pelatihan yang sehat dan berbahagia, pada penyajian materi, kita bisa lihat terkait tentang ilustrasi materi, baik teks maupun gambar, menarik sesuai dengan tingkat perkembangan usia pembaca dan mampu memperjelas materi atau konten serta bersikap santun.
Yang kedua, ilustrasi materi, baik teks maupun gambar, menarik sesuai dengan tingkat perkembangan usia pembaca dan mampu memperjelas materi atau konten serta sampel. Yang ketiga, dari aspek penyajian materi, seyogianya materi dapat merangsang membaca untuk bisa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Materi pada buku juga seyogianya mengandung wawasan kontekstual dalam arti relevan dalam kehidupan keseharian, serta mampu mendorong pembaca untuk mengalami dan menemukan sendiri hal-hal positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian. Terakhir adalah penyajian materi menarik sehingga menyenangkan bagi pembacanya dan dapat menumbuhkan rasa ingin tahuan yang mendalam. Kan kau lah jadi ini kau lah. Ukuran buku seyogianya sesuai dengan tingkat perkembangan usia dan materi ataupun konten dari sebuah buku. Tampilan tata letak unsur kulit buku sesuai dan bersifat harmonis serta memiliki kesatuan atau unity. Tujuan dari sebuah buku juga seyogianya mengandung pemberian warna pada unsur tata letak harmonis yang dapat memperjelas fungsi. Penggunaan buku dan ukuran huruf disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia. Ilustrasi yang digunakan juga mampu memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Seperti itulah materi yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Pelatihan, orang boleh pandai strategi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Tulis adalah kerja untuk keabadian. Ini disampaikan oleh Pramudia Anantatur. Dan menurut Admit Al-Farabi dalam masalahnya mengatakan bahwa semua orang akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu akhirat kelak. Tulis itu tidak pernah selesai dan tidak pernah dimulai. Itulah materi dari saya yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan baik selalu buat sobat pelatihan semua. Belajar mandiri kita sama.